Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Arwan Arbi Yusuf dengan NPM 23062428842 dari jurusan Geofisika. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai presentasi reverse sense versus beat sense, yang dimana untuk memenuhi tugas geologi scientific method. Selanjutnya, saya akan membahas outline mengenai observasi, rumusan masalah, hipotesis, dan juga data. Nah, untuk yang pertama, saya ingin membahas mengenai observasi tentang river sand. River sand, pasir sungai adalah pasir yang bersumber dari penggalian atau penambangan di sungai. Sungai-sungai yang terjal memiliki aliran yang deras sehingga deposit dari partikel batu-batuannya akan bervariasi cukup besar pada suatu jarak tertentu. Biasanya, butir halusnya tidak banyak dan batuan-batuannya cukup bersih. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah dari river sand. Dari gambar berikut, kita dapat menentukan bagaimana proses pembentukan pasir sungai. Jadi, pasir sungai berawal dari bersumber dari gunung-gunung yang mewadahi air, lalu mengalir melalui aliran air sungai. Pasir dan bebatuan tersebut berpindah tempat dari asalnya yang tergerus dan dipindahkan oleh angin maupun ombak atau es yang nantinya membuat pasir dari bebatuan ini mengalir ke bawah dan terjadilah pasir sungai. Selanjutnya merupakan hipotesis. Apa aja sih perbedaan karakteristik antara pasir sungai dan pasir lain? Arus sungai yang deras mengikis batuan di sungai yang menyebabkan pasir sungai memiliki bentuk dan ukuran berbeda dari satu dengan yang lainnya. Batuan di sungai mengalami pelapukan sehingga menjadi pasir. Itu menurut hipotesis. Bagaimana jika menurut data? Oke. Aliran deras dari sungai yang terjal membuat deposit dari partikel batuannya akan bervariasi cukup bersih. Sedangkan pada sungai landai, variasi perbedaan ukuran partikel tidak berubah dari tempat satu ke yang lainnya. Dan partikelnya lebih bulat dan kotor. Kalimat berikut dikutip dari Jurnal Technoscience volume 4 nomor 1 dari bulan Mei tahun 2018. Kemudian yang kedua, pasir sungai terbentuk dari pegunungan yang terkikis dan kemudian mengalir melalui aliran di sungai. Pasir dan batuannya berpindah dari tempat asalnya oleh angin, ombak, ataupun es. Kemudian kita memasuki observasi mengenai beach sands atau kita sebut juga dengan pasir pantai. Jadi pasir pantai merupakan bagian dari coastal sediment, yang dimana sedimen tepi pantai yang berupa aneka bahan yang tertransportasi dari berbagai tempat menuju tepi pantai. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri adalah bagaimana proses pembentukan pasir pantai. Jadi pasir pantai itu pertama berasal dari pegunungan juga. Kemudian prosesnya terjadi saat air memasuki ke celah batu dan membeku lalu menyebabkan erosi. Kemudian bagian-bagiannya pecah karena erosi itu kemudian dibawa oleh aliran sungai ke laut. Kemudian arus lautlah yang kemudian membawa endapan-endapan pasir itu ke pantai. Kemudian ada juga pasir pantai juga terbentuk oleh terumbu karang yang pecah ataupun terkikis dan terbawa oleh arus. Kemudian ataupun sisa-sisa makanan atau sisa-sisa yang dibawa oleh ikan-ikan yang nantinya dikeluarkan dari mulutnya dan terbawa oleh aliran arus laut. Kita memasuki hipotesis. Hipotesis yang pertama itu pasir yang ditemukan di pantai lebih halus dibandingkan pasir lainnya. Kemudian, pasir pantai terbentuk dari pecahan batuannya, lalu diangkat oleh air yang mengalir dari pegunungannya saja. Oke, mari kita lihat apakah betul sesuai data. Sesuai data, yang pertama, untuk setiap pantai memiliki karakteristik lingkungan pantai yang berbeda-beda.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap pantai memiliki tingkat kehalusan ataupun karakteristik yang sama. Jadi perbedaan inilah di lingkungan, terutama pada perbedaan bentuk pantai dan diameter butir sedimen, sehingga tidak bisa dikatakan setiap pasir pantai itu halus. Dikutip dari jurnal Makara Teknologi volume 12 nomor 2 yang dipublikasi pada November tahun 2008. Kemudian yang kedua, nyatanya pasir pantai juga diangkut oleh pengaruh pasang surut air laut, cahaya matahari, dan masing-masing iklim suatu daerah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pasir pantai diangkut oleh aliran aliran air yang dibawa dari pegunungan, melainkan juga dipengaruhi oleh surut air laut, cahaya matahari, dan masing-masing iklim suatu daerah, yang nantinya bisa membuat perbedaan dari karakteristik pasir pantai dengan pasir lain. Oke, sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah memberi kesempatan saya untuk mendapatkan ilmu supaya dapat membedakan antara pasir pantai dan juga pasir sungai. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.